Hai guys, welcome back my YouTube channel Lida Pratama. Jadi di video kali ini sesuai thumbnail dan judul video yang kalian lihat, aku bakal membuat tutorial live motion pakai lagu ya guys. Nah, tapi sebelum video ini mulai, ada baiknya untuk kalian like video ini, komen di bawah, dan yang paling terpenting adalah subscribe agar channel aku kedepannya lebih berkembang. Dan jangan lupa nyalain juga loncengnya ya, biar kalian tahu kapan aku upload video baru. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja ke videonya. Jadi di sini aku udah masuk ke aplikasi Live Motion Pro, dan juga di sini aku udah masukin lagu dan udah ngepasin beatnya ya guys. Bagi kalian yang mau tahu beatnya itu ada di detik keberapa aja, kalian bisa cek description box ya guys. Di sini kita mulai aja ya dari beat yang pertama, yaitu dari detik 00.05 sampai detik 13.9. Nah, di sini aku langsung aja masukin fotonya ya. Nah, setelah itu aku panjangin durasi fotonya sesuai beatnya. Lalu aku ke efek, tambahkan efek, ke distorsi atau warp. Lalu aku pilih efek ubin. Setelah itu mirrornya nggak usah diaktifin ya. Kalau udah, di sini kita kembali ke move and transform, pilih bagian yang ketiga, lalu kita perkecil gini biar kayak 9 foto. Setelah itu kita gandakan satu layer ya. Lalu kita pilih foto yang di atasnya, ke efek, dan kita hapus efek ubinnya. Baru kita ke move and transform, pilih bagian yang ketiga, dan kita kayak perbesarin gitu ya guys. Nah, kalau udah, kita kembali ke efek, tambahkan efek, ke blur, lalu kita pilih efek buram gerak. Nah, kalau udah, di sini kita ke move and transform lagi. Lalu kita pilih bagian yang ketiga dan kita tambahin 5 keyframe ya guys. Setelah itu di keyframe paling awalnya ini kita perkecil, lalu kasih kurva yang out. Setelah itu di keyframe yang keempat ini kita perbesar kayak ngezoom gitu, kasih kurva yang out, dan di keyframe terakhir kita kecilin dan kasih kurva yang in. Nah, kalau udah, di sini kita klik foto yang bawahnya, ke efek, tambahkan efek, ke warna dan cahaya. Lalu kita pilih efek warnai, dan kalian ubah warnanya ya. Nah, kalau udah kayak gini, di sini kita masukin kira-kira 8 foto ya guys. Nah guys, jadi ini aku udah masukin 8 foto. Di setiap fotonya ini aku udah masukin efek ubin, dan mirrornya juga aku udah aktifin. Lalu aku udah masukin juga efek buram gerak. Nah, di sini kita langsung aja mulai ya dari foto pertama. Kita klik ke move and transform, pilih bagian yang ketiga, lalu kita tambahin 2 keyframe, dan di keyframe awal kita zoom ya. Dan kita kasih kurva yang out. Nah, lanjut di sini masih di foto pertama, aku mau masukin overlay. Bagi kalian yang mau semua overlay yang ada di video ini, kalian bisa cek link yang ada di description box ya guys.
Setelah itu aku ke efek, tambahkan efek, ke distorsi atau warp. Lalu aku pilih efek peta pemindahan. Dari tengahnya aku aktifin, offsetnya aku pilih yang X, lalu aku tambahin 2 keyframe, dan di keyframe akhir aku ubah menjadi 500 ya. Lalu aku kasih kurva yang in, dan overlaynya aku pindahin ke bawahnya ya. Lanjut ke foto yang kedua, aku tambahin overlay yang sama. Lalu aku tambahin efek peta pemindahan. Dari tengahnya aku aktifin, offsetnya aku pilih yang X, lalu aku tambahin 2 keyframe. Di keyframe awal aku ubah menjadi negatif 500. Lalu aku kasih kurva yang out. Dan overlaynya aku pindahin ke bawahnya ya. Nah, lanjut di sini masih di foto yang kedua, aku klik fotonya, ke move and transform, pilih bagian yang kedua. Lalu aku tambahin 2 keyframe, dan di keyframe akhir aku putar menjadi negatif 90 derajat ya. Lalu kasih kurva yang in. Nah, lanjut di foto yang ketiga, aku klik fotonya, ke move and transform, pilih bagian yang kedua, lalu aku tambahin 2 keyframe, dan di keyframe awal aku putar menjadi 90 derajat. Lalu aku kasih kurva yang out. Nah, lanjut di sini masih di foto yang ketiga, aku masukin overlay ya. Setelah itu aku ke efek, tambahkan efek, ke distorsi atau warp. Lalu aku pilih efek peta pemindahan kutub. Dari tengahnya aku aktifin. Lalu aku pilih sudut, dan aku tambahin 2 keyframe. Di keyframe akhir aku sudutnya itu aku ubah menjadi 100 derajat ya. Lalu aku kasih kurva yang in. Dan overlaynya aku pindahin ke bawahnya ya. Lanjut ke foto yang keempat, aku tambahin overlay yang sama. Setelah itu aku ke efek, tambahkan efek, dan aku tambahin efek peta pemindahan. Dari tengahnya aku aktifin, aku pilih sudut, dan aku tambahin 2 keyframe. Di keyframe akhir aku ubah sudutnya menjadi negatif 100 derajat ya. Lalu aku kasih kurva yang out. Dan overlaynya aku taruh di bawahnya ya. Nah, lanjut di sini masih di foto yang keempat, aku klik fotonya. Setelah itu aku gandakan 1 layer ya. Dan di foto yang atasnya ini aku klik. Setelah itu aku ke efek, tambahkan efek, ke matte mask key. Lalu aku pilih efek usap, dan di fadernya ini aku ubah menjadi 1.
akhirnya menjadi 50,0. Nah, kalau udah di sini aku tambahkan efek ke distorsi atau warp. Lalu aku pilih efek 360 derajat dan aku pilih rotasi. Lalu aku pilih yang Y. Lalu aku tambahin 2 keyframe dan di keyframe akhir aku ubah menjadi 90 ya. Lalu kasih kurva yang in. Dan efek 360 derajatnya itu aku pindahin ke paling atas. Nah, lanjut ke foto yang bawahnya. Aku klik. Setelah itu aku ke efek, tambahkan efek, pilih efek 360 derajat. Aku pilih yang rotasi. Lalu aku pilih yang Y. Dan aku tambahin 2 keyframe dan di keyframe akhirnya ini aku ubah rotasinya menjadi negatif 90. Lalu kasih kurva yang in. Lalu efek 360 derajatnya aku pindahin ke atasnya ya. Nah, lanjut ke foto yang kelima. Kita klik. Setelah itu kita gandakan 1 layer. Lalu kita pilih foto yang atasnya. Lalu kita ke efek, tambahkan efek dan kita tambahin efek usap. Dan feathernya kita ubah menjadi 1. Akhirnya kita ubah menjadi 50. Lanjut di sini kita tambahin efek 360 derajat. Kita pilih rotasi, lalu kita pilih yang Y ya. Dan kita tambahin 2 keyframe. Di keyframe akhir kita ubah menjadi negatif 90 ya. Dan kasih kurva yang out. Nah, lanjut ke foto yang bawahnya. Kita tambahin efek 360 derajat. Kita pilih yang rotasi, lalu pilih yang Y. Dan kita tambahin 2 keyframe ya. Di keyframe awal kita ubah menjadi 90. Lalu kasih kurva yang out ya. Dan efek 360 derajatnya ini kita pindahin ke atas ya. Nah, ini masih di foto yang kelima ya. Aku mau tambahin overlay. Lalu kita ke efek, tambahkan efek ke distorsi atau warp. Lalu kita pilih efek peta pemindahan. Dari tengahnya kita aktifin, offsetnya kita pilih yang X. Lalu kita tambahin 2 keyframe. Di keyframe akhir kita ubah menjadi 500 ya. Lalu kasih kurva yang in. Dan overlaynya pindahin ke bawahnya ya. Lanjut ke foto yang ke-6, aku tambahin overlay yang sama. Lalu kita ke efek, tambahkan efek, tambahin efek peta pemindahan. Dari tengah aktifin, offsetnya pilih yang X.
lalu tambahin 2 keyframe, dan di keyframe awal kita ubah menjadi negatif 500 ya. Dan kasih kurva yang out. Nah, lalu overlaynya itu pindahin ke bawahnya ya. Nah, lanjut di efek selanjutnya, ini masih di foto yang ke-6. Aku mau tambahin efek tile road plus spin ya. Nah, efeknya ini udah aku pernah buatin ya. Bagi kalian yang mau tahu, kalian bisa cek link yang ada di description box ya guys. Jadi di sini aku skip aja ya biar durasinya nggak terlalu lama. Nah guys, jadi ini aku udah selesai buat efek tile road plus spinnya. Di sini di kelompok 1 sama 2 aku pindahin ke bawah ya. Nah, lanjut di sini di foto yang ke-7 atau di kelompok yang kedua, aku mau tambahin overlay. Setelah itu aku ke efek, tambahkan efek, dan aku tambahin efek peta pemindahan. Dari tengahnya aku aktifin, offsetnya aku pilih yang Y, dan aku tambahin 2 keyframe ya. Di keyframe akhir aku ubah menjadi 500. Lalu aku kasih kurva yang in. Overlaynya aku pindahin ke bawahnya ya. Lanjut ke foto yang ke-8 atau foto yang terakhir. Di sini aku masukin overlay yang sama. Lalu aku tambahin efek peta pemindahan. Dari tengahnya aku aktifin, offsetnya pilih yang Y, dan aku tambahin 2 keyframe. Di keyframe awal aku ubah menjadi negatif 500 dan kasih kurva yang out. Nah, lanjut di sini masih di foto yang ke-8, aku klik fotonya. Setelah itu aku ke move and transform, pilih bagian yang ke-3, aku tambahin 2 keyframe, dan di keyframe akhir aku perkecil ya. Lalu aku kasih kurva yang in. Nah, kalau udah jadi kayak gini, kita ke transisi paling awal ya. Lalu kita klik tanda tambah, pilih bentuk, dan kita pilih bentuk yang persegi ya. Lalu bentuknya ini kita panjangin sesuai durasinya. Nah, kalau udah di sini kita klik titik 3 yang ada di atas, klik fill screen ya. Dan di sini aku mau ngepasin dulu. Nah, kalau udah kayak gini, di sini kita jadiin kelompok ya. Nah, kalau udah kayak gini, di sini kita klik kelompoknya, lalu kita duplikat 1 layer. Setelah itu kita ke bit yang belakangnya, lalu kita geser ya guys.
kelompok yang baru diduplikat tadi. Nah kalau udah hasilnya tuh bakal kayak gini. Nah lanjut di sini aku mau naruh WM-nya guys atau watermark-nya. Kalian bisa buat di Pixlab ya. Di sini aku atur-atur dulu penempatannya. Setelah itu aku panjangin durasi watermarknya ya sesuai dengan videonya. Baru aku ke blending and opacity dan aku pilih kontras, lalu pilih overlay biar kayak transparan gitu ya guys. Nah ini kayak belum jadi 100% gitu ya guys. Di sini kita klik foto yang atasnya, foto atasnya itu ya guys. Setelah itu kita ke border dan bayangan, lalu kita tambahin shadownya ya. Di posisinya yang X kita atur menjadi 0, Y nya juga atur jadi 0. Lalu ukurannya ini aku atur menjadi 50. Nah warnanya juga aku ubah ya. Lalu aku aktifin deh. Nah ini udah jadi ya guys. Di sini kita bisa save ya. Nah jadi sekian dulu untuk tutorial hari ini. Jangan lupa like video ini, komen di bawah, dan yang paling terpenting adalah subscribe agar channel aku kedepannya lebih berkembang. Dan jangan lupa nyalain juga loncengnya ya biar kalian tahu kapan aku upload video baru. Dan kalian jangan lupa komen di bawah request video apa yang aku mau buat di video selanjutnya. Thank you for watching. See you next time. Bye bye.